Dalam buku Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian yang disusunnya, Salim Said, mantan wartawan Tempo yang saat ini jadi guru besar di Universitas Pertahanan, banyak menceritakan kesaksiannya saat ia meliput langsung operasi penumpasan terhadap gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri pada awal Oktober tahun 1965. Salim Said ketika itu saat peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta sedang jadi reporter muda di harian Angkatan Bersenjata yang dipimpin Brigjen Sugandi, mantan ajudan Presiden Soekarno. Dalam buku yang disusunnya, Salim Said bercerita, dalam keadaan kurang tidur, pagi hari 2 Oktober, ia ikut Brigjen Sugandi bosnya ke Kompleks Gelora Bung Karno Senayan. Sejak semalam, beberapa gedung di perkampungan atlet internasional gelanggang olahraga bekas tempat penyelenggaraan Asian Games dan Ganevo memang difungsikan sebagai markas komando darurat. Pasalnya, pada malam hari ada info, Angkatan Udara kemungkinan akan mengebom Kostrad. Menurut kesaksian Brigjen Suparjo, salah satu pentolan G30 SPKI, kemudian, dialah yang punya gagasan mengebom Kostrad, dan soal itu dibicarakannya dengan Omar Dhani di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di kemudian hari, Marsekal Muda TNI Suyitno Sukirno, Panglima Komando Pertahanan Udara waktu itu, mengungkapkan bahwa perintah kepadanya pada malam itu agar menyiapkan 2 pesawat MiG-17 untuk menggempur mereka yang anti-Nasakom. Ada kemungkinan perintah itu berasal dari Leo Watimena yang malam itu selama 6 jam terbang dengan pesawat Hercules bersama Omar Dhani sebelum akhirnya mendarat di Madiun pagi harinya. Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang juga mendapat perintah mengirim pesawat pengebom ke Jakarta. Di tengah jalan, sebagian pesawat dari Malang itu dialihkan ke Bandung oleh Kolonel Udara Penerbang Ashadi Cahyadi, Komandan Pangkalan Udara Hussein Sastranegara di Bandung, yang sempat mendarat di Halim Perdana Kusuma menjadi sasaran pengempesan ban oleh para prajurit RPKAD yang memasuki pangkalan udara itu keesokan paginya. Dari pesawat Hercules, menurut Salim Said, Leo Watimena juga mengirimkan pesan keras kepada Pangkostrat agar jangan menduduki Halim sebab itu wilayah Angkatan Udara. Akan kami hadapi, ancamnya kalau Pangkalan Halim Perdana Kusuma diganggu. Ancaman itu, kata Salim Said, dikemudikan hari disesali oleh Omar Dhani sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Pango itu dalam pembelaannya di depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Karena pimpinan Angkatan Udara yang ada di Halim Perdana Kusuma bertekad menghindari konflik, pasukan RPKAD dibiarkan masuk, dan tak terjadi apa-apa yang dramatis selain pengempesan ban pesawat yang parkir di sana. Salim melanjutkan ceritanya, mungkin merasa kurang aman di Senayan. Siangnya markas Kostrad beralih lagi ke Kompleks Pusat Pendidikan Departemen Sosial yang terletak di tepi perkebunan karet di Kelurahan Gandaria Selatan. Lokasi itu kini terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi. Dari markas darurat itulah, Pangkostrat Soeharto berangkat ke Bogor. Pada 2 Oktober memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Itu adalah pertemuan pertama Soeharto dengan Soekarno sejak meletusnya Gestapo. Daud Sinjal, terakhir wartawan senior koran Sinar Harapan. Waktu itu anggota tim juru bicara Menko Hankam bertugas di markas darurat Kostrad tersebut. Soeharto berangkat ke Bogor dengan pengawalan sejumlah panser dan baru kembali menjelang tengah malam. Para jenderal segera berkumpul di sebuah ruangan untuk mendengar laporan tentang pertemuan Bogor itu. Untuk diketahui, kompleks Pusdikdepsos itu terdiri dari sejumlah bangunan berwujud sekolahan dengan ruang-ruang kelasnya. Jendela-jendelanya dibiarkan terbuka, tapi karena tingkapnya cukup tinggi, orang di luar tidak bisa melongok ke dalam. Percakapan di dalam tidak bisa terdengar. Dengungnya saja yang terpantul keluar. Namun, ada satu suara yang cukup jelas terdengar. Bunyinya, manfaatkan perintah Pangti, itu adalah logat Bataknya Jenderal Nasution. Perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban memang diberikan Soekarno hanya secara lisan. Demikian kutipan dari catatan Daud Sinjal mengenai kegiatan di markas darurat Kostrad pada waktu itu. Menurut Salim Said, beberapa jam setelah pertemuan Bogor itu,
Presiden Soekarno merekam sebuah pidato radio yang disiarkan oleh RRI Pusat pada tanggal 3 Oktober pukul 1.30 pagi. Pimpinan Angkatan Darat pada dewasa ini berada langsung dalam tangan saya, dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, Asisten 3 Menpangat, untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa 30 September tersebut telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrat sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan. Demikian penggalan pengumuman dari Bung Karno yang disiarkan lewat RRI. Dengan pidato singkat yang disiarkan lewat radio di dini hari itu, Soekarno, menurut Salim Said sebenarnya menerima kenyataan bahwa Soeharto lah yang berkuasa di Angkatan Darat. Pranoto Rekso Samudro tidak pernah sempat berfungsi sebagai pelaksana pimpinan Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian asisten personil Menteri Panglima Angkatan Darat itu, atas perintah Soeharto, ditahan dengan tuduhan terlibat Gestapo. Kabarnya ditemukan surat dari Kolonel Latif untuk Pranoto. Mengikuti penugasan Soekarno dan petunjuk Nasution, Soeharto memerlukan waktu sepekan sebelum akhirnya membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan mengangkat dirinya sebagai Panglima. Dalam wawancaranya dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigjen TNI, tituler Nugroho Noto Susanto pada tanggal 3 Maret tahun 1977. Soeharto menjelaskan tentang Kopkamtib itu sebagai inisiatifnya sendiri tanpa surat perintah dari Presiden Soekarno. Saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan masih diserahkan kepada saya, kata Soeharto. Bahwa Kostrat memindahkan markas komando karena takut dibom, kata Salim Said. Waktu itu mudah dimengerti mengingat besarnya kecurigaan para jenderal Angkatan Darat kepada Angkatan Udara setelah pada tanggal 1 Oktober mendengar dari radio pengumuman dukungan Panglima Angkatan Udara Omar Dhani kepada Gestapo. Kecurigaan itu kemudian berdampak pada sikap amat tidak bersahabat para prajurit Angkatan Darat kepada rekan-rekan mereka dari Angkatan Udara. Untuk waktu yang cukup lama, di tempat umum sulit dijumpai perwira Angkatan Udara yang muncul dengan pakaian seragam mereka. Dalam pembelaannya di depan Mahkamah Militer luar biasa, perlakuan kurang pantas terhadap anak buahnya itu dikisahkan oleh Omar Dhani. Mobil Laksda Abu Rahmat, mobil Letnan Udara Satuwara, Husnul Khotimah, dan lain-lain ditabrak oleh jeep-jeep RPKAD. Ibu-ibu Auri yang belanja di luar Halim diludahi. Juga pasukan Karbol yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal korban G30S. Mukanya diludahi pasukan Angkatan Darat yang berada di atas panser, kata Omar Dhani saat bersaksi di depan sidang Mahkamah Militer luar biasa.